Salam. Bagaimana kabarnya? Kiranya kasih dan kuasa Tuhan menjaga dan menyertai kita hingga terhindar dari virus COVID-19 dan pandemi ini dapat segera berlalu. Mohon perhatian dari jemaat sekalian untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Ibadah kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan situasi sekitar ibadah dengan merapikannya dan memindahkan benda-benda yang dapat mengganggu jalannya ibadah ini. 2. Panduan ibadah dapat dilihat melalui tayangan video ini dan liturgi dalam bentuk PDF yang kami kirimkan lewat WhatsApp. Apabila saudara tidak dapat mengakses kedua media itu, kami menyediakan liturgi dalam bentuk cetak. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Bambang Irianto dari GKJ Semarang Barat. Berkaitan dengan kontroversi pemakaian Zoom, maka persekutuan doa lewat Zoom ditiadakan. Dalam mendukung PMI untuk pemenuhan ketersediaan stok darah, maka pada tanggal 10 Mei 2020 mulai pukul 10 akan dilaksanakan aksi donor darah. Bagi jemaat dan simpatisan yang berkenan untuk mengikutinya, dapat menghubungi tata usaha gereja di nomor 0812 2683 4251. Untuk pengaturan antrian dan menghindari kerumunan orang banyak, jemaat dan simpatisan dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan ke gereja, transfer melalui rekening gereja. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mendasarkan dari nats firman Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat 2 dan 3 demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat GKI Reformat Semarang mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tetaplah di rumah, beraktivitas dan beribadah dalam doa kita bersama untuk pemulihan bangsa kita dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini.
Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ke-4. Tema renungan dalam ibadah ini adalah Gembala yang Baik, di mana kita diajak untuk meyakini bahwa penyertaan Tuhan sebagai Gembala yang baik menolong kita untuk melalui pandemi COVID-19 ini dan juga menyaksikan kepada sesama. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa keberdosaan kita di hadapan Tuhan nyata. Terlebih dalam menghadapi situasi yang seperti ini kadang kita kurang percaya. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Diberi kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi, mohon pengampunan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku di hadapan-Mu atas ketidakpercayaan kami, kekhawatiran kami, kebingungan kami menghadapi situasi dalam hidup ini. Bahkan kadang kami mulai meragukan cinta kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan, membasuh segala dosa kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan lagu bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam surat Petrus yang pertama pasal 2, ayatnya yang ke-24 dan 25 sebagai berikut. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan kiranya memampukan kita untuk saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Damai Tuhan besertamu. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah karena
Jemaat dipersilahkan duduk dan bersama kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum bersama mendengar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah di hari Sabat-Mu. Dan sekarang kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan mengurapi setiap kami, menerangi hati pikiran kami dan membukanya, supaya kami mengerti, kami percaya dan kami taat akan firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau juga memperlengkapi hamba-Mu ini dengan kuasa dan hikmat yang dari surga, sehingga firman-Mu boleh dibacakan dan diberitakan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu yang ditakuti oleh manusia adalah penderitaan. Tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Maka manusia berusaha dengan sungguh-sungguh mengatasi penderitaan yang dihadapinya, dan bahkan berusaha untuk menghindari dan menjauhi penderitaan itu. Tetapi ketika usaha-usaha manusia untuk menghindari, menyingkir dan segala macam tentang penderitaan itu tidak juga berhasil, maka itu bisa membuat seseorang menjadi kehilangan kendali. Karena penderitaan yang terus-menerus dialami bisa membuat orang mengalami kehilangan kendali. Dan ketika orang mengalami kehilangan kendali, maka dia menghadapi pada suatu yang disebut krisis, di mana orang harus mengambil sebuah pilihan, dan pilihan itu bukan pilihan yang gampang. Apakah dia akan tetap bertahan dalam kebenaran atau melewati masa penderitaan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Mereka harus memilih. Kalau tetap dalam sikap yang benar, dia akan tetap menghadapi penderitaan dan dia tidak tahu sampai kapan.
Tetapi bisa juga orang berpikir memakai cara yang lain. Krisis. Nah, kita bisa melihat situasi sekarang ini banyak orang mengalami krisis. Orang mulai jenuh, orang mulai tidak lagi sabar, orang sudah tidak lagi tahan, harus tinggal di rumah dan menghadapi situasi yang sulit, penghasilan tidak ada, dan segala macam ketakutan mulai muncul. Ketika orang mengalami krisis, saudara yang dikasihi Tuhan, krisis itu sendiri akan membawa dua kemungkinan. Krisis itu menjadi godaan atau krisis itu menjadi sebuah peluang. Apa maksudnya? Ketika seseorang mengalami krisis, dan ketika krisis itu terjadi dan itu menjadi godaan, maka orang tidak tahan menghadapi krisis itu dan akhirnya jatuh dalam ketidakbenaran. Tetapi krisis itu juga menjadi sebuah peluang. Ketika seorang mengalami krisis dan tetap bertahan dalam kebenaran, maka dia akan mengalami sebuah peningkatan kehidupan iman. Menjadi pengalaman iman yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengalami krisis ketika harus memilih antara lepas dari cawan atau meminum cawan itu. Krisis. Orang harus mengalami pilihan yang sangat-sangat sulit dan berat. Nah, saudara dikasih Tuhan, kemungkinan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena situasi yang kita hadapi sekarang ini memaksa kita mengalami sebuah krisis yang begitu berat. Dan kita harus mengambil keputusan. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya ketika harus mengalami penderitaan, mengalami situasi yang tidak seperti kita harapkan, dan bahkan membuat kita mengalami sebuah krisis, bagaimana kita harus menghadapinya? Ingat, kita orang percaya dan kita memiliki gembala yang baik. Gembala itulah yang akan menjamin kehidupan kita, yang akan mengarahkan, menuntun kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan di dalam situasi yang sulit ini kita tetap hidup dan boleh tetap merasakan kelimpahan dari Tuhan. Itulah gembala kita. Nah, karena itu bersama-sama firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang harus kita dengar, yang harus kita kenal, dan harus kita ikuti suaranya. Agar supaya kita itu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan dalam situasi yang seperti ini. Saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang harus kita dengar, kita kenal, kita ikuti suaranya, supaya kita tetap bisa menikmati hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan dalam situasi yang tidak menentu ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu dalam bacaan ini digambarkan tentang gembala yang baik. Kalau kita berbicara tentang gembala, saudara, di dalam bacaan kita jelas bahwa gembala ini membawa domba-domba itu masuk melalui pintu. Masuk melalui pintu. Kenapa demikian? Karena ternyata ada juga pencuri, perampok yang bukan gembala. Gembala yang benar, gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya melalui pintu. Dan perlu dipahami, saudara, bahwa di Timur Tengah itu kandang domba itu pintunya cuma satu. Maka hanya melalui pintu yang satu ini domba bisa masuk ke kandang dan aman. Dan melalui pintu yang satu ini domba-domba bisa keluar dan mencari padang rumput untuk menikmati segalanya. Maka dengan demikian gembala yang baik itu akan membawa domba-dombanya melalui pintu ini. Ketika masuk, maka domba-domba itu akan merasa aman, terlindungi, selamat dari segala macam ancaman. Dan domba yang baik itu akan membawa keluar domba-domba melalui pintu ini juga untuk dibawa ke padang rumput menikmati segala berkat. Itulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya masuk melalui pintu. Tidak lompat pagar seperti pencuri atau perampok yang maunya jalan pintas, yang maunya cepat-cepat dengan cara yang tidak benar. Nah, saudara, gembala yang baik dalam bacaan kita ini juga menunjukkan bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Mengenal domba-dombanya.
Kalau Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai gembala, maka Tuhan Yesus sebagai gembala itu mengenal domba-dombanya. Siapa domba yang benar, siapa yang apus-apusan, siapa domba yang baik, yang manut, dan Tuhan tahu, mengenal. Dan bahkan gembala ini memanggil domba-dombanya sesuai dengan namanya. Ini menunjukkan bahwa gembala ini sangat perhatian dengan domba-dombanya. Ini menunjukkan bahwa gembala ini memiliki kepedulian terhadap domba-dombanya. Sampai dia mengenal satu persatu, saudara. Dan karena mengenal, dia tahu persis mana dombaku, mana yang bukan. Mana yang palsu, mana yang asli. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Dia tahu, gembala kita mengenal. Dan saya pikir ini menjadi penghiburan bagi kita. Dia tidak akan pernah keliru terhadap dombanya karena dia mengenal. Maka Tuhan pun tidak akan keliru terhadap kita sebagai domba-dombanya. Maka ini menjadi penghiburan bagi kita. Kita punya gembala yang begitu baik, yang mengenal kita betul, siapa kita, bahkan mengenal nama kita. Dengan demikian, tidak akan ada domba yang terlewat dari perhatian sang gembala, karena dia mengenal betul. Nah, ini menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah situasi yang demikian. Kita punya gembala yang begitu perhatian, mengenal domba-dombanya. Dalam bacaan kita juga ditunjukkan bahwa gembala yang baik itu gembala yang berjalan di depan domba-dombanya, menuntun domba-dombanya. Yang jelas menuntun untuk masuk ke kandang. Dan ketika domba-domba itu masuk ke kandang, maka domba itu akan aman dari segala macam ancaman, selamat. Domba yang baik itu akan membawa kita kepada keselamatan. Domba ini juga berjalan di depan dan menuntun domba-dombanya keluar ke padang rumput. Artinya apa? Gembala yang baik ini, Tuhan kita Yesus Kristus ini akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Coba bayangkan di sini gembala kita, gembala yang baik yang akan menuntun kita dalam kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, jaminan berkat, dan juga membawa kita kembali ke kandang selamat, menuntun kita dan berjalan di depan. Saudara, gembala kita Tuhan Yesus itu berjalan di depan, belakangnya domba-domba. Jadi kalau ada ancaman singa, beruang atau serigala, yang menghadapi dulu siapa? Gembala. Maka gembala kita adalah gembala yang menghadapi segala macam ancaman bagi domba-dombanya. Gembala ini bertanggung jawab melindungi, menjaga domba-dombanya dari segala macam ancaman. Karena itu tidak perlu kita khawatir menghadapi situasi seperti apapun kalau gembala kita berjalan di depan. Dia melindungi kita, menjaga kita, bertanggung jawab terhadap kehidupan domba-dombanya. Itulah gembala kita, itulah Tuhan Yesus. Dia berjalan di depan, dia menuntun kita ke jalan yang benar, membawa kita ke dalam berkat Tuhan, membawa kita kepada keselamatan. Itulah gembala kita. Nah, dengan demikian di dalam ayat 10 bagian akhir dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. Inilah gembala kita Tuhan Yesus, gembala yang baik. Kedatangannya untuk memberikan hidup, tidak hanya memberikan kehidupan, hidup selamat, tetapi juga kehidupan supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan, jaminan. Dialah yang akan menuntun kita masuk ke kandang selamat aman. Dialah juga gembala yang akan menuntun kita di depan kita untuk membawa kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah gembala baik, gembala yang kita punya, Tuhan Yesus. Dan kalau kita menghayati kita punya gembala yang demikian, sebenarnya tidak perlu kita takut khawatir dalam situasi apapun, termasuk situasi yang saat ini kita hadapi. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang gembala, kita diumpamakan seperti domba. Domba, saudara. Kenapa bukan kambing? Kenapa domba? Nah, informasi tentang domba. Domba itu dikatakan sebagai binatang yang lemah. Domba itu ternyata tidak punya tanduk, tidak punya sungu, tidak punya tanduk.
maka domba ini tidak bisa membela dirinya. Dia adalah binatang yang lemah. Tetapi selain binatang yang lemah, tidak punya tanduk, maka domba ini tergolong sebagai binatang yang tenang. Tidak suka ribut, tidak bikin ribut. Domba itu tenang dan suka berkumpul. Dan itulah sifat-sifat dari domba. Suka berkumpul, tenang, lemah, dan tidak membahayakan binatang yang lain. Itu domba. Beda dengan singa, beda dengan buaya. Oh, itu sangat mengerikan, membahayakan satwa lain. Tapi domba, binatang yang lemah, yang rukun, yang tenang, dan tidak membahayakan orang lain. Tetapi juga domba itu binatang yang nuwun sewu, bodoh, saudara. Bodoh. Kenapa? Karena domba itu sangat bergantung dari gembala. Kalau domba ini keluar tanpa gembala, dia tidak akan pernah bisa kembali ke kandang. Dia pasti tersesat. Maka domba ini binatang yang sangat bergantung dengan gembala. Itu domba. Selain itu juga kita tahu bahwa domba itu adalah binatang yang dipakai untuk kurban persembahan. Nah, kalau orang percaya digambarkan sebagai domba, maka Tuhan Yesus ingin menyatakan itulah kita, itulah orang percaya. Harusnya orang percaya itu sadar betul bahwa dirinya adalah lemah. Orang percaya harus sadar bahwa orang percaya itu seperti domba yang tidak punya tanduk. Maka dengan demikian tidak bisa bikin perkara. Domba itu suka rukun, maka harusnya sebagai umat Tuhan orang percaya kita itu harus rukun, tenang, dan tidak membahayakan orang lain. Dan harus kita sadari domba itu sangat bergantung kepada gembala. Dan tidak hanya itu, kita juga sadari bahwa domba itu ternyata binatang yang dipakai untuk korban. Artinya kita orang percaya itu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh orang percaya, gambaran tentang domba. Itu informasi tentang domba. Tetapi dalam bacaan kita, domba ini memiliki ciri-ciri yang perlu kita mengerti dalam bacaan teks kita Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 ini. Ada 3 ciri domba dalam bacaan kita. Yang pertama, domba yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu ternyata adalah mendengar suara sang gembala. Jadi domba-domba itu mendengar suara sang gembala. Jadi ciri domba yang sejati adalah mendengar suara sang gembala. Berbicara tentang mendengar. Mendengar itu sesuatu yang sering dan hampir kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Kita perlu tahu bahwa mendengar itu bisa mengubah seseorang. Ketika kita mendengar berita-berita yang menggembirakan, maka hati kita menjadi gembira. Tetapi ketika kita mendengar berita-berita yang tidak seperti kita harapkan, oh, kita menjadi sedih, kita menjadi marah, kita menjadi tidak puas. Mendengar itu bisa mempengaruhi hidup kita. Ketika kita mendengar berita yang baik, berita yang benar, oh, itu akan menolong kita. Tetapi ketika kita mendengar berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan berita yang menyesatkan, oh, itu akan membahayakan hidup kita. Dan bahkan mendengar itu juga bisa mempengaruhi pandangan kita kepada orang lain. Mungkin saat ini kita memandang seseorang sebagai orang yang baik. Tapi suatu saat kita mendengar dari orang lain, oh, ternyata orang itu begini. Oh, begitu toh, setahu saya dia baik. Oh, ternyata dia begini. Sejak saat itu pandangan kita terhadap orang yang selama ini kita anggap baik akan berubah. Mendengar itu sangat mempengaruhi hidup kita. Sekarang yang menjadi masalah, apa yang sering kita dengar, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Domba yang baik itu mendengar suara sang gembala. Sekarang ini banyak suara-suara. Dalam situasi yang seperti ini, suara-suara macam-macam, saudara. Entah itu suara yang benar, suara yang tidak, suara yang hoak, atau suara yang macam-macam. Nasihat-nasihat banyak muncul. Sekarang pertanyaan bagi kita orang percaya, suara siapa yang harus kita dengar?
yang tetap menjadi pegangan hidup kita dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Domba yang baik tidak mendengar suara-suara yang lain. Domba yang baik mendengar suara Sang Gembala. Firman Tuhan adalah suara Sang Gembala. Maka harusnya orang percaya mendengar suara Sang Gembala, firman Tuhan, bukan yang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita perlu merenungkan ini. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan, itu akan menguatkan iman kita. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, domba yang baik itu mendengar suara gembala. Ketika mereka mendengar suara Sang Gembala, maka dia akan bisa mengikuti Sang Gembala. Yang kedua, domba yang baik itu mengenal suara Sang Gembala. Domba-domba ini mengenal suaranya dan mengikuti dia. Orang asing yang tidak mereka kenal, tidak mereka ikuti, bahkan lari daripadanya. Nah, saudara, domba yang baik itu mengenal suara Sang Gembala. Mengenal, itu orang Jawa bilang niteni. Dia tahu membedakan ini suara gembalaku atau orang lain. Ini suara Tuhan Yesus atau bukan. Ini pendusta atau kebenaran. Domba yang baik mengenal suara Sang Gembala. Untuk mengenal itu tidak otomatis, saudara. Untuk bisa niteni ini suara gembalaku atau tidak. Oh, itu kita perlu komunikasi hidup bersama secara intim dan selanjutnya. Mungkin dalam jarak yang jauh, ketika anak kita sudah teriak, oh ini anak saya nomor 3. Ketika oh ini anak saya nomor 2. Kita sudah mengenal suara. Kenapa? Karena kita sudah hidup bersama. Kita akrab, kita intim. Domba juga akan mengenal suara gembalanya kalau domba ini memiliki relasi yang akrab dengan Sang Gembala. Sehingga mengenal betul suara gembala. Nah, masalahnya, apakah kita sebagai domba itu mengenal suara gembala kita, Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan Yesus sehingga kita mendengar suaranya, bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan? Ketika ada pendapat, ketika ada kemasukan, ketika ada solusi, ketika ada macam-macam, kita bisa niteni ini suara Tuhan atau bukan? Oh enggak, ini pendusta, ini penjebak, ini dan segala macam. Kita perlu mengenal suara gembala supaya kita tidak terjebak. Ketika kita mendengar dan mengenal, maka yang ketiga, ciri domba yang baik, domba yang sejati, domba Kristus adalah mengikuti Sang Gembala. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengikuti Sang Gembala? Orang mengikuti kalau orang meyakini bahwa itu benar. Orang mengikuti karena itu diyakini benar. Nah, saudara, ketika kita meyakini Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan kita sudah melihat sebuah fakta kebaikan Sang Gembala, jika kita mengimani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita mendengar, kita mengenalnya, dan kita mengikutinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengikuti Sang Gembala, tidak mudah untuk mengikuti Sang Gembala. Kadang kita itu, domba-domba itu punya keinginan-keinginan. Ketika kita melihat, oh di sana ada sesuatu yang indah, oh di sana kelihatannya menarik, godaan untuk menengok ke kanan, menengok ke kiri, padahal gembala itu berjalan di depan. Kalau kita tidak mengikuti, konsentrasi, fokus mengikuti gembala, gembala belok kanan, kita tidak tahu karena kita menengok ke kanan atau ke kiri. Kita akan ketinggalan dan kita akan tersesat karena domba itu binatang yang bodoh, tidak akan pernah bisa kembali ke kandang. Maka untuk menjaga keselamatan kita, menjamin hidup kita, domba tidak hanya mendengar, tidak hanya mengenal, tapi mengikuti Sang Gembala Agung. Mengikuti Sang Gembala Agung. Maka dalam situasi yang seperti ini, yang kadang membuat orang mengalami sebuah krisis atau mengambil sebuah pilihan, mau jalan A atau B, mau ikut Tuhan atau yang lain.
tetap setia kepada Tuhan atau memakai cara yang lain. Tetaplah dengar, tetaplah kenal, dan ikutilah Sang Gembala Agung. Karena Dialah yang akan menuntun kita, membawa kita ke jalan yang benar, masuk ke pintu dan keluar melalui pintu yang menjamin kehidupan kita, keselamatan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya dalam situasi yang tidak menentu ini bisa membuat orang kehilangan kendali. Banyak pikiran-pikiran yang terjadi sehingga orang mengalami sebuah krisis. Dan ketika kita mengalami krisis, ingatlah kita punya gembala yang baik. Gembala yang tidak akan pernah menyesatkan kita. Gembala yang menuntun kita, menjamin dan melindungi kita. Gembala yang akan membawa kita kembali ke kandang dan selamat, yang akan menjamin keselamatan kita. Gembala yang akan menuntun keluar kandang untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Gembala yang peduli, yang mengenal kita. Gembala yang menjaga, melindungi kita. Gembala kita Tuhan Yesus. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, dan jangan cemas dalam situasi apapun. Kita punya gembala yang baik. Hanya yang perlu kita lakukan, dengarkan Dia, kenali suaranya, dan ikutlah Dia, gembala yang baik. Dan gembala yang baik akan membawa kita untuk menikmati kehidupan, berkat-berkat yang disediakan Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, gembala yang baik akan membawa kita kembali ke kandang surgawi, aman, tentram, damai, keselamatan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah ingat, kita punya gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Hanya tetap dengarkan Dia, kenali suaranya, dan ikuti Dia sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur atas kasih setia-Mu. Engkau berkenan hadir dalam ibadah pagi ini, dan Engkau memberi kekuatan kepada kami bahwa Engkaulah gembala kami, gembala yang baik, gembala yang akan menuntun kami ke jalan yang benar, yang akan membawa masuk dan keluar dari kandang melalui pintu, sehingga kami boleh menikmati segala berkat Tuhan, dan kami boleh dilindungi dan dijagai. Karena itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami dalam menghadapi situasi yang semakin tidak menentu. Kami boleh tetap mendengar, mengenal, dan mengikuti Sang Gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati jemaat-Mu GKI Gereformit ini. Seluruh jemaat Tuhan kuatkan dan teguhkan imannya. Dalam menghadapi situasi ini, kami boleh tetap setia untuk tetap mendengar,
mengenal dan mengikuti suara Gembala Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang akan membawa kami kepada kehidupan yang aman, tentram, dan selamat. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati datang kepadamu mohon berkat-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini mengalami pergumulan yang berat karena situasi yang boleh kami lihat, kami alami, kami rasakan. Karena pandemi COVID-19 ini membuat segala sesuatunya berubah, sehingga kami semua harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Karena itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami supaya kami tidak kehilangan kendali, supaya kami tetap setia untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan demikian juga kami berdoa, kiranya pemerintah kami boleh menghadapi ini dengan bijaksana. Tuhan memberikan pertolongan melalui keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil. Biarlah kami semua mendukungnya demi terlewatinya selesainya masalah ini. Kami percaya Engkau memakai pemerintahan kami untuk mengatasi segala permasalahan ini. Terima kasih Bapa di surga. Ajarilah kami untuk sabar, ajarilah kami untuk percaya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah mereka yang sakit, baik karena COVID-19 maupun sakit penyakit yang lain. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan menjamah setiap saudara kami yang berbaring sakit. Biarlah jamahan-Mu menyembuhkan, dan itulah menjadi pengharapan kami semua. Demikian juga kami berdoa untuk para dokter, para medis, dan semua yang terlibat di dalam penanganan pandemi ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, perlindungan, dan berkat. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, supaya mereka tetap semangat untuk tetap melayani. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, semua ini boleh tertangani dengan baik dan berakhir dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Kiranya kami dikuatkan, diteguhkan, supaya kami tetap percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Dalam menghadapi situasi yang seperti ini, kami boleh tetap percaya dan memegang janji Tuhan, dan kami tetap mengikuti Sang Gembala Agung. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, dan kiranya Engkau juga berkenan mengulurkan tangan menjamah setiap kami yang beribadah pagi ini. Dan biarlah jamahan-Mu menghibur kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Dan biarlah jamahan-Mu memenuhi hati kami dengan kasih-Mu, damai-Mu, dan sukacita-Mu, sehingga kami boleh menghadapi hidup ini dengan tetap percaya, mendengar, mengenal, dan mengikut Sang Gembala Agung kami. Terima kasih Bapa di surga. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan
Marilah kita memberikan persembahan lewat pengumpulan amplop, persembahan yang dapat diserahkan ke gereja atau dengan transfer ke rekening yang tertera di monitor. Marilah kita mendasari persembahan kita dari Amsal pasal 11 ayat 25 dan 26 sebagai berikut. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuk orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, oh Tuhan Yesus, Engkau datang saat ini Allah di surga di tengah-tengah kami. Bapa yang di surga, ini ada sebagian persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini. Berkati ya kepada kami Tuhan, agar menjadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkati semuanya, karena Engkau Allah kami. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya,
padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan